Tempat kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6, Filsafat Pendidikan, presentasikan hasil diskusi kami terkait wawasan tentang filsafat pendidikan. Yang pertama itu ada saya sendiri, Revina Angelia. Yang kedua itu ada Sandi. Yang keempat Tiara Nurmanda Tanjung. Yang kelima ada Dina Arnasti. Dan yang terakhir ada Tri Intan Ramadhani. Nah, selanjutnya teman-teman, tanpa memperpanjang waktu pertama, yang akan disampaikan oleh Sandia Friska. Ada Sandia, waktu dan tempat kita persiapkan. Pendekatan sosialistik. Pendekatan sosialistik dalam filsafat pendidikan menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk membentuk. Terima, terima kasih kepada moderator. Pendekatan sosialistik. Pendekatan sosialistik dalam filsafat pendidikan menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk membentuk solidaritas dalam masyarakat. Pendekatan sosial Marx yang menekankan hubungan antara pendidikan dan kondisi ini harus mempersiapkan individu ketidakadilan sosial, memberikan keterampilan yang dibutuhkan menanamkan kesadaran kritis tentang ketidaksetaraan sosial. Pendidikan ini juga melihat pendekatan ini juga melihat pendidikan sebagai alat untuk mempromosikan keadilan dan kebersamaan. Salah satu bentuk aplikasinya di Indonesia adalah program pendidikan untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan, serta program kesetaraan pendidikan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara wilayah urban dan rural. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, diharapkan setiap individu bisa mencapai potensi maksimal mereka sekaligus berkontribusi pada kemajuan kolektif. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjabaran materi oleh Sandia. Selanjutnya, langsung saja teman-teman kita masuk pada materi yang akan disampaikan oleh Rinda. Pada Rinda, kita persilakan. Terima kasih moderator. Materi selanjutnya tentang kemampuan manusia untuk belajar dari pengalaman orang lain. Salah satu aspek penting dalam manusia untuk belajar dari pengalaman orang lain. Konsep ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Berpendapat bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam konteks melalui observasi dan imitasi. Ini berarti bahwa individu tidak perlu mengalami segala sesuatu secara langsung untuk belajar. Mereka dapat belajar dengan mengamati pengalaman dan konsekuensi dari tindakan. Dalam konteks sosialistik, kemampuan pengalaman orang lain, siswa dapat mengembangkan empati dan pemahaman terhadap kondisi dan perjuangan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dari pengalaman kolektif memungkinkan masyarakat untuk menghindari kesalahan masa lalu dan mengembangkan atas melalui refleksi pemahaman yang lebih tentang struktur sosial dan hubungan kekuasaan yang ada. Seorang psikolog Soviet menekankan pentingnya interaksi sosial perkembangan proksimal, menunjukkan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi dengan orang lain yang lebih berpengetahuan atau berpengalaman. Ini memperkuat tentang gagasan bahwa belajar dalam proses pendidikan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Rinda. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Tina Arna.
Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang jenis pendidikan menurut sifatnya, yaitu di poin 1 tentang pendidikan informal. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang berlangsung dalam keluarga. Sasarannya tidak hanya kategori sosial dari kelompok usia tertentu, tetapi meliputi berbagai usia. Dalam hal ini, yang dimaksud pendidikan informal adalah pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama yang dialami oleh anak, karena dalam keluarga inilah anak pertama kali mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Tugas utama dari keluarga adalah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan, karena anak dapat mencontoh dari kedua orang tuanya sebagai pendidikan kodrati dan anggota keluarga lainnya. Dalam melaksanakan pendidikan di rumah tangga, yang menjadi pendidik adalah kedua orang tua, karena merekalah yang pertama kali mengembangkan potensi-potensi yang ada pada anak, baik fisik, emosi, sikap, moral, dan susila. Bahwa orang tua adalah pembina yang utama dalam kehidupan anak. Menurut Fuad Iksan mengemukakan bahwa fungsi pendidikan keluarga adalah merupakan pengalaman pertama bagi masa kanak-kanak, 2. menjamin kehidupan emosional anak, 3. menekankan dasar pendidikan moral, 4. memberikan dasar pendidikan kesosialan, 5. keluarga merupakan lembaga yang sangat berperan penting dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan agama dan jiwa anak. 6. dalam konteks membangun, maka keluarga cenderung menciptakan kondisi yang dapat menumbuh kembangkan sifat inisiatif dan kreatif. Tujuan pendidikan informal yaitu 1. membangun nilai-nilai moral, sosial, budaya, dan dalam kehidupan individu. 2. menekankan kebiasaan baik seperti tanggung jawab, disiplin, dan kerja keras. 3. mengembangkan pengetahuan melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial sehari-hari. Fungsi pendidikan informal yaitu menekankan nilai-nilai etika dan moral yang diterima dari masyarakat melalui interaksi dalam keluarga dan lingkungan sosial. 2. memberikan pendidikan dasar kepada anak tentang norma, adat, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. 3. membantu individu dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, teknologi, dan lingkungan. Karakteristik pendidikan informal yaitu tidak terstruktur, yang artinya pendidikan informal tidak memiliki struktur atau sistem yang kaku. Contohnya yaitu pembelajaran yang terjadi saat anak bermain di luar rumah, di mana mereka belajar dari pengalaman dan interaksi dengan teman sebaya. 2. tidak resmi dan tidak sertifikasi, yang artinya tidak ada sertifikasi atau ijazah yang diberikan setelah proses belajar. 3. bersifat fleksibel. Pendidikan informal bersifat fleksibel dalam hal metode dan materi pembelajaran. 4. proses belajar berlangsung sepanjang hayat. Contohnya yaitu orang dewasa yang mengikuti kursus online atau komunitas belajar untuk meningkatkan keterampilan profesional mereka. 5. dapat terjadi di berbagai lingkungan. Salah satu contohnya itu termasuk di lingkungan rumah, komunitas. 6. mengandalkan pengalaman interaksi sosial. Contoh pendidikan informal antara lain pembelajaran di lingkungan keluarga, kegiatan komunitas, belajar melalui media, pengalaman kerja, dan belajar secara alami atau belajar di alam. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Tina. Selanjutnya kita masuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Tiara Nurmanda. Pada Tiara kita persilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang berlangsung di sekolah. Sekolah merupakan lembaga yang membantu lagi tercapainya cita-cita keluarga dan masyarakat. Secara sederhana, sekolah merupakan pendidikan tempat peserta didik melakukan interaksi proses belajar mengajar menurut tingkat atau jurusan tertentu secara optimal.
Batasan ini memberikan suatu fenomena bahwa sekolah merupakan suatu lembaga pelaksana internalisasi nilai-nilai dari suatu kebudayaan kepada peserta didik secara terarah dan memiliki tujuan. Tujuan pendidikan formal yaitu meningkatkan pengetahuan akademik dan keterampilan teknis peserta didik. Kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan analitis. Yang ketiga, mempersiapkan individu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Yang terakhir, membentuk karakter dan kepribadian melalui pendidikan moral. Untuk mengenal dan memahami norma, nilai, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Menyaring individu-individu yang layak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau terjun ke dunia kerja. Dan yang terakhir, memberikan pengakuan formal dalam bentuk ijazah atau sertifikat atas kompetensi akademik dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Adapun karakteristik pendidikan formal, yang pertama terstruktur dan berjenjang, di mana pendidikan formal ini memiliki struktur yang jelas dan terorganisir secara sistematis. Sistem pendidikan ini mengikuti jenjang pendidikan yang berurutan yang dimulai dari SD, SMP, dan SMA hingga pendidikan tinggi. Yang kedua, kurikulum yang ditentukan. Pendidikan formal mengikuti kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas pendidikan. Kurikulum ini mencakup mata pelajaran, kompetensi, dasar, dan standar yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang ketiga, evaluasi yang sistematis. Proses evaluasi dalam pendidikan formal dilakukan secara teratur dan sistematis. Evaluasi ini berupa ujian, tugas, dan penilaian lainnya yang pada jenjang tertentu. Ijazah ini diakui secara resmi oleh pemerintah dan sering menjadi syarat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Yang kelima, dilakukan di institusi resmi. Pendidikan formal ini berlangsung di lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah seperti sekolah, perguruan tinggi, akademi, ataupun institut. Lembaga-lembaga ini memiliki aturan dan regulasi yang diatur oleh undang-undang dan harus memenuhi standar pendidikan yang berlaku. Yang keenam, pengajar yang terlatih. Pengajar atau guru dalam pendidikan formal ini merupakan individu yang telah mendapat pelatihan khusus dan memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang yang diajarkan. Dan yang terakhir itu bersifat resmi dan terikat aturan. Pendidikan formal bersifat resmi dan diatur oleh undang-undang atau regulasi yang mengikat. Ada batasan waktu, jadwal yang teratur, dan disiplin yang harus diikuti oleh semua peserta didik, seperti jam belajar yang tetap dan aturan kedisiplinan di sekolah. Contoh pendidikan formal ini yang pertama itu sekolah dasar. Di Indonesia pendidikan formal ini dimulai dari jenjang sekolah dasar sekitar usia 6 sampai 7 tahun. Dan yang kedua, sekolah menengah pertama. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, siswa melanjutkan ke sekolah menengah pertama. Di tingkat ini mereka belajar materi yang lebih mendalam dengan penekanan pada persiapan untuk jenjang pendidikan menengah atas. Ya, yang ketiga itu sekolah menengah atas atau SMA. Pada jenjang SMA ini, pendidikan formal lebih terarah pada penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang lebih spesifik lagi. Yang keempat, perguruan tinggi. Pendidikan formal di tingkat universitas ini menawarkan program sarjana, magister, dan doktoral. Universitas memiliki berbagai fakultas atau jurusan yang memungkinkan siswa untuk memilih bidang studi yang sesuai dengan minat dan karir yang ingin ditempuh. Dan yang terakhir, akademi atau politeknik. Selain universitas, pendidikan formal juga dapat dilakukan di akademi atau politeknik yang lebih berfokus pada keterampilan vokasional atau kejuruan. Institusi ini mempersiapkan siswa untuk terjun langsung ke dunia kerja dengan keterampilan yang spesifik. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Tiara. Materi yang terakhir itu yang akan disampaikan oleh Tri Intan Ramadhani. Kepada Tri Intan, kita persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi yang terakhir yaitu pendidikan non-formal atau masyarakat. Istilah pendidikan non-formal sering juga disebut dengan pendidikan luar sekolah. Menurut KOMS, seperti dikutip Sadirman Kadir bahwa pendidikan non-formal adalah suatu aktivitas pendidikan yang diatur di luar sistem pendidikan formal, baik yang berjalan dengan sendirinya atau sebagai suatu bagian yang penting dalam aktivitas yang lebih luas, yaitu ditunjuk untuk melayani anak didik yang dikenal dan untuk tujuan-tujuan pendidikan. Menurut Rumah Yulis, pendidikan non-formal adalah semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, dan terencana di luar kegiatan lembaga sekolah. Ada beberapa sifat pendidikan non-formal, yaitu yang pertama, pendidikan non-formal lebih fleksibel, artinya tidak ada tuntutan keras bagi peserta didik, serta pengajaran tidak
perlu syarat-syarat yang ketat. Yang kedua, pendidikan non-formal lebih efektif dan efisien untuk bidang-bidang pelajaran tertentu. Bersifat quick yielding dalam waktu singkat, dapat digunakan untuk melatih tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang keempat, pendidikan non-formal sangat instrumental. Pendidikan yang sangat luas, mudah dan murah, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan terciptanya lapangan kerja yang baru dalam waktu yang relatif singkat. Tujuan pendidikan non-formal yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari atau dunia kerja. Yang kedua, memberikan kesempatan belajar kepada individu yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial. Adapun fungsi pendidikan non-formal yaitu mengajarkan keterampilan spesifik yang bisa langsung diterapkan seperti keterampilan teknis, kejujuran, dan keahlian. Yang kedua, membantu masyarakat terutama kelompok yang kurang terlayani oleh pendidikan formal untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup. Yang ketiga, menyediakan pendidikan alternatif yang bisa diakses oleh individu yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal karena berbagai alasan seperti waktu, biaya, atau kebutuhan khusus. Karakteristik pendidikan non-formal yang pertama yaitu terstruktur tetapi fleksibel. Pendidikan non-formal memiliki struktur yang jelas seperti kurikulum dan program yang ditetapkan, tetapi tetap fleksibel. Dalam hal metode dan waktu pelaksanaan, ini memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi mereka. Contohnya, kursus keterampilan yang diselenggarakan oleh lembaga swasta atau komunitas, di mana peserta dapat memilih waktu dan materi yang ingin dipelajari. Yang kedua, tujuan dan materi yang spesifik. Pendidikan non-formal biasanya dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pengembangan keterampilan, peningkatan pengetahuan, atau pelatihan profesi. Materi yang diajarkan seringkali berfokus pada keterampilan praktis yang langsung dapat diterapkan. Contohnya program pelatihan vokasional yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan kerja, seperti kursus menjahit, memasak, atau perbaikan kendaraan. Yang ketiga, peserta didik yang beragam. Pendidikan non-formal dapat diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Adapun contohnya, pendidikan bagi orang dewasa seperti kelas keaksaraan atau pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan keterampilan bisnis. Yang keempat, tidak memerlukan ijazah resmi. Pengakuan atas pencapaian tertentu, tidak ada ijazah resmi yang diikuti. Baik teman-teman semuanya, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 6. Dapat sekiranya teman-teman dapat memahami dari video yang kami jabarkan. Mungkin ada kritik dan saran, boleh ditulis di kolom komentar. Lalu teman-teman bisa juga bertanya di kolom komentar, mungkin bisa langsung kami jawab nanti. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.